Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah penutup, surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Nama An-Nas diambil dari kata Anas yang artinya manusia. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah, tergolong surah Makkiyah. Kita akan mendengarkan video surah An-Nas bersama-sama. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah, tergolong surah Makkiyah. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas menjelaskan tentang anjuran supaya manusia selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh hasutan setan yang menyelinap di dalam diri manusia. Adapun kandungan surah An-Nas ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Surah An-Nas mengandung isti'azah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya. Mereka dapat melalaikan manusia dan menebarkan rasa was-was pada diri manusia. Kandungan surah An-Nas ayat kedua. Malikin nas, raja manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan menguasai manusia. Manusia hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya penguasa manusia yang mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan keburukan. Kandungan surah An-Nas ayat ketiga. Ilahin nas, sembahan manusia. Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan menguasai manusia, serta mengurus manusia sekehendaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik segala kekuatan. Kandungan surat An-Nas ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah manusia. Allah menciptakan manusia, lalu membentuknya, lalu memberikan nikmat dan melindungi manusia.
dari bisikan yang mengajak manusia mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan surah An-Nas ayat keempat. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bisikan yang mengajak manusia mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan was-was atau ragu-ragu bisa berasal dari jin dan dari manusia. Kandungan surah An-Nas ayat ke-6. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan berasal dari golongan jin dan bisa juga dari golongan manusia. Surah An-Nas merupakan salah satu surah yang disebut Al-Mu'awwizatain, yaitu dua surah yang mengandung perlindungan. Adapun surahnya yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Perlindungan yang dimaksud yaitu memohon perlindungan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan dari golongan jin dan manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, surah An-Nas dapat dibaca sebelum sholat. Pembacaan ini dilakukan dalam rangka berlindung dari bisikan setan saat sholat. Dengan demikian, sholat pun dapat dilakukan dengan lebih khusyuk. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.